Halo Tendik Traveler, selamat pagi. Kembali bersama saya Guido dan saya Via. Hari ini setelah kita tadi melewati keramaian kota Surabaya, hiruk pikuknya kota Surabaya, sekarang kita melimpir nih ke Surabaya Utara di daerah Perak ya. Dan otomatis kita sekarang ini spesial edisi menyambut Hari Raya Nyepi. Nah, dan sekarang kita sudah berada di Pura Agung Jagat Karana, tepat di belakang kita nih, Via. Dan memang hari ini karena temanya memang spesial edisi Hari Raya Nyepi, ini adalah tempat suci yang ada di kota Surabaya, khususnya tempat suci untuk agama Hindu, betul ya. Jadi sekaligus kita akan lihat-lihat di dalam, nanti kita akan bertemu salah satu senior yang ada di sini yaitu Pak Made. Kita langsung datangkan dari Bali nih Via. Keren-keren. Oke deh, kita akan lanjut ya, kita masuk ke dalam. Oke, tetap ikuti Tendik Traveler. Let's go. Jadi saya jelaskan selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu, Pak. Sejahtera. Salam sejahtera. Sejarah Pura Agung ini bermula di sini peresmiannya. Jadi diresmikan tanggal 29 November 1969. Jadi sebelum ini terjadi, historinya sudah mulai dari tahun 65 itu. Jadi 65 angkatan bersenjata merekrut pemuda-pemuda dari Bali, termasuk se-Indonesia sebenarnya dari Bali. Akhirnya terkumpullah pemuda-pemuda Indonesia menjadi angkatan laut waktu itu. Angkatan laut sebanyak sekitar 200, lebih kurang 200 peserta. Nah, berjalannya waktu, beliau kan perlu tempat persembahyangan. Yes. Jadi sebelum ini juga sudah dirintis, tempat persembahyangan itu diadakan di tempat-tempat seperti di tempat-tempat kantor-kantor instansi pemerintah berpindah-pindah. Tapi kalau Pura Agung Jagat Karana ini yang terbesar di Surabaya atau gimana? Ya, nanti saya jelaskan. Jadi berpindah-pindah, akhirnya ada sebidang tanah di sini. Dulu di sini adalah wilayah angkatan laut. Ini tanahnya ini. Akhirnya berjuang semua pemuda-pemuda itu dapat tanah di sini, membangun awalnya tidak seperti ini ya, kecil masih yang paling utama di sana. Nah, berjalan waktu akhirnya diresmikanlah tanggal ini. Tanggal 29 November 1969. Pada Hari Raya Saraswati. Ini Sabtu Manis, kalau ini Legi, kalau Jawanya Sabtu Legi, suku Batu Gunung ya, diresmikan oleh. Makanya di depan ada Dewi Saraswati karena memang didirikan saat Hari Raya Saraswati. Ya, itu sejarahnya pertama. Akhirnya diadakan pemugaran. Ini pemugaran selanjutnya diresmikan oleh Bapak Wahono. Ini yang terakhir. Nah, jadi luas seluruhnya sekitar 7.000 meter persegi. Luas dari ini ya, pura ini 7.000 meter persegi. Ya, seperti tadi Mas sampai menanyakan, ini adalah pura terbesar di kota Surabaya. Pusatnya ke
kegiatan suka duka agama Hindu Surabaya di sini. Ya, dan sudah diakui juga oleh Wali Kota Madia dengan menjadikan ini daerah kunjungan wisata religi umat Hindu. Baik Pak, kita boleh masuk ke dalam diantar Pak? Boleh. Nah, ini sebelum masuk ke dalam, pura-pura besar, standar besar itu, ini bisa menjadi contoh pura besar. Jadi keseluruhan wilayah itu terbagi 3. Dari depan sampai sini, ini namanya wilayah Mandala Kanista, wilayah luar. Mandala Kanista. Kanistan. Oh, Ya, jadi ya, wilayah ya. luar ya, Ya. Mandala Kanistan. Nanti nama pura agungnya di depan aja ya, cari ya. Oh, siap Pak. Nah, kita masuk ke sini. Di sini kegiatannya adalah mempersiapkan persembahyangan. Mandi, bersih-bersih, mau makan, tempat parkir segala macam. Nah, masuklah ke sini. Area vibrasi juga. Kita setiap masuk ke area ini area vibrasi. Ini vibrasi seperti masyarakat biasa keadaannya. Ya. Nah, udah mulai masuk ke sini. Ada tuh. Ntar tak kasih penjelasan dulu. Silakan. Gini, udah masuk ke sini dari ini puri ini sampai ke Puri Agung itu namanya. Puri Agung yang di Pori Agung. Puri Agung ya. Ini kita namakan area atau daerah yang disebut Mandala Madia. Mandala itu area, Madia itu tengah. Oh, jadi yang di depan Mandala Ya. Kanistan, ini Mandala Madia. Betul. Di sini kegiatannya sudah mulai ke arah lebih suci dibanding area Kanistan. Jadi di sini tidak ada kamar mandi. Oke. Nah, di sana kamar mandi segala Makanya macam. kita harus pakai kamar segala Ya, macam betul. ya. Dari sinilah kita mulai bersih-bersih diri. Tapi kalau pantangannya ada nggak Pak? Misalkan nggak boleh lagi period atau lagi apa gitu cewek? Ya, kalau cewek utamanya itu. Kalau cowok ada juga sebenarnya aturannya. Misalnya kita lagi duka, lagi nggak enak, itu ada aturannya. Biasanya udah adat di Bali itu udah merasa ya lagi duka, dia tidak boleh masuk. Oh, tidak boleh Ya. masuk. Itu kalau pantangan untuk cowok ya. Jadi masuk itu kita udah melakukan pembersihan diri. Nah, ini seperti kalau umat Hindu wudhu lah istilahnya. Kita tangan semua dengan doa-doa, lalu pakai ini, pakai apa? Kamen segala macam Perlengkapan ya, ini, perlengkapan form ini adat ya. ya. Ambil, ini ada bunganya, belum datang. Jadi free. Kalau umat mau sembahyang ada bunganya. Ini free. Tapi kalau semisal wisata yang ada yang nggak bawa kamen gitu, dipinjemin berarti dari sini Iya, kali ini ya. dipinjemin seperti ini. Ini nggak sewa berarti Pak ya? Oh, enggak sewa. Iya. Nggak sewa. Nggak sewa. Ini disediakan memang free untuk di sini. Nah, sampai sini ini Mandala Madia. Mandala Madia itu di sini ada kegiatan pelatihan seni, gamelan, tari, kidung semua, sama di sini ada sekolah untuk agama Hindu. Oh, di sini ada sekolah. Itu sekolah, itu namanya sekolah Saraswati. Artinya gini, karena umat Hindu di Surabaya kan tidak besar Ya. dan juga guru-guru agamanya tidak banyak. Nah, ada waktu hari Minggu itu anak-anak murid-murid yang umat Hindu yang tidak mempunyai guru agama Hindu di sekolah belajar di sini. Ini kayak ekstrakurikulernya gitu. Enggak, pelajaran Memang agama. Pelajar. Oh, Pelajaran agama. start usianya kalau boleh. Oh, dari SD. Dari SD. Kan di SD di sini nggak banyak guru-guru agama Hindu. Jadi yang tidak ada guru agama Hindunya di sekolah belajar di sini. Oh. Nah, itu pun memang guru-guru yang sudah diakui. Memang dan bertepatan besok ini hari raya Nyepi Pak Hari ya. Raya Nyepi. Jadi ada Hari sembayangan. ini rentetannya sih dari hari-hari sebelumnya. Yang paling utama itu kemarin hari Kamis itu Melasti. Melasti karena- itu apa Pak? Seperti Melasti itu adalah rangkaian untuk pembersihan. Kita punya Rosimo yang di Padmasana itu kita turunkan, kita bersihkan, kita sucikan sama benda-benda sakral. Nah, benda sakral kita sucikan, karena kita akan menyambut Nyepi. Ini sih suasananya pandemi ya, COVID-19. Kalau tidak pandemi, ketika Melasti itu semua pura-pura Rosimo nih,
melasti itu salah satunya pawai ke laut ya. Ya, ke laut itu maksudnya karena kita mau menuju air suci. Kalau umat Hindu itu kan yakinnya air suci itu ada di laut dan di gunung itu bersumber air. Makanya banyak tempat-tempat suci ada di gunung, di pinggir laut. Ya, sama kayak saya ingat waktu tinggal di Bali Pak. Jadi Ya. amin beberapa hari gitu ya, Ya. banyak masyarakat umat Hindu yang Betul. ini berbondong-bondong ke laut gitu ya. Benar. Atau Itu jalan kaki biasanya. jalan kaki dan membawa itu peralatan-peralatan suci yang akan kita bersihkan di laut. Kalau kemarin karena pandemi tidak boleh, memang kita tidak boleh. Jadi hari raya ini tidak mengumpulkan umat. Jadi umat itu tidak kita undang. Tapi kalau ada yang datang sini ya dipersilahkan ikut. Nah, jadi itu Taman Beji itu kemarin di sini kita menyucikan. Yang sana Mas, yang Taman Beji. Oh, yang di sebelahnya ini. Ya. Di sini kita adakan acara melasti. Kita ambil air laut, ditempatkan seperti jerigen. Nah, disinilah kita sucikan. Jadi minimalis banget. Untuk kegiatan pariwisata hanya sampai di sini. Oh, kegiatan pariwisatanya cuma sampai di sini. Jadi di sini kita pentaskan tari-tari. Kita kan sering kedatangan tamu-tamu kapal pesiar, Mas. Kalau sebelum pandemi memang karena ini adalah tujuan wisata religi Surabaya. Ketika kota Surabaya kedatangan tamu mancanegara seperti kapal pesiar mendarat di Tanjung Perak, selalu ini menjadi destinasinya. Berarti kapal pesiarnya dari ini ya, background turisnya dari semua mancanegara. Oh iya, dari China, dari Korea, dari India. Kadang-kadang di Singapura itu dia sudah berkumpul semua warga negara dari Amerika berangkat. Ya itu kapal pesiar kan ada, mungkin ngerti ya kapal pesiar itu ya. Kita berangkat di Singapura kan ada jadwalnya, siapa yang mau ikut. Ya perjalanannya bisa Tanjung Perak ke Bali dan lain-lain. Tapi jujur Pak ya, ini memang suasananya memang benar-benar 100% seperti saya ngerasain di Bali. Oh ya, kebetulan memang ini ide dan awal mayoritasnya memang dibangun oleh orang-orang perantauan dari Bali, yaitu pelopornya adalah pemuda angkatan laut. Tapi pembangunannya bertahap atau memang langsung? Bertahap. Ini seperti yang tadi peresmiannya 3 kali. Oh, seharusnya kita Sebelum memasuki itu, ini ada tirta pengelukatan air suci yang sudah didoakan oleh Jero Mangku. Nah itu seperti ya sebagai air suci secara pembersihan lahir, ini batinnya. Jadi kita percikan sebelum masuk. Karena ini pandemi, sebenarnya kita tidak melepas sandal kalau dari dulu. Karena pandemi memang diharapkan kita menghindari. Mohon maaf hanya sampai sini nanti ya. Oh, cuma sampai sini. Memohon menyatukan diri kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan pusatnya itu namanya Padmasana. Itu Padmasana. Oke, Authentic Traveler, tadi kita sudah berkeliling di Pura Agung Jagat Karanaya. Ya. Dan tadi kita sudah ditemani oleh Pak Made. Kita keliling-keliling dan kita dijelasin dari awal pembangunan ini, kemudian adat yang ada di sini seperti apa. Ya betul, sejarahnya. Dan seperti yang kalian lihat, kita juga menggunakan aksesoris adat Bali ini. Jadi Ya, betul. kalau kesini memang wajib menggunakan. Ini, Tapi kalau misalkan nggak bawa dari rumah, tadi kita dipinjemin. Jadi supaya kita menghormati
nggak bayar ya. Nggak bayar sih. Tapi juga sekaligus kita mau ngerangkum sedikit. Jadi kalau di sini itu ada pantangannya nih Via. Iya. Pantangannya apa? Kalau untuk cewek apa tadi ya? Kalau untuk cewek nggak boleh kesini saat lagi berhalangan. Tuh, kalau untuk cowok Nggak boleh nakal. nggak boleh nakal. Enggak. Kalau cowok nggak boleh lagi keadaan berduka. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau cewek pun juga tidak boleh lagi Iya, berduka, jadi nggak boleh kesini. Hmm. Nah, sebenarnya kalau ini tidak ada pandemik ya atau nggak ada COVID, acaranya itu banyak sekali ya. Iya. Jadi ada pesta kuliner makanan Bali, kemudian ada pesta ogoh-ogoh nih. Kalau ogoh-ogoh di Bali waktu itu, aku ingat ya, karena aku dulu sempat tinggal di Bali. Ogoh-ogoh itu hamin 1 bulan mereka itu sudah ini membangun ogoh-ogohnya. Iya, diangkat gitu. Diangkat-angkat, terus di jalan gitu. Iya betul, tingginya hampir ada yang 20 meter, ada Iya, yang iya. 15 meter, keren deh pokoknya. Cuman karena pandemi jadi nggak diadakan ya. Iya sebelumnya. betul, ogoh-ogohnya nggak diadakan, pesta kulinernya enggak, jadi pure cuman sembayang ya. Dan tempat ini juga mengingatkan kita suasana di Bali nih. Jadi sekaligus kalian berdoa di sini, kalian sembayang, kalian juga bisa berwisata karena memang dibuka untuk tempat wisata Iya, ya. iya. Untungnya di sini welcome sih ya buat kita ya. Jadi Iya. kita diizinin untuk masuk ke sini ya. Welcome banget dah, pokoknya semua orang yang ada di sini welcome sekali sama kita tadi ya. Mm-mm. Kita sempat grogi kok tadi. Ini boleh nggak ya Iya, kita syuting ya? betul, Ternyata betul. boleh. Kita boleh. Oke deh. Jadi kita sekaligus ingin mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi yang merayakan. khususnya untuk umat Hindu. Oke, kita closing di sini. Ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Saya Guido. Dan saya Via. Bye bye. Oke, Narik Traveler. Jadi di sini ada warung masakan khas Bali ya. Jadi ini sebenarnya ada di dalam kawasan Pura Agung Jagat Karana. Jadi di dekatnya area parkiran mobil ini ada warungnya. Ini makanannya, saya mau tanya ke ibunya, makanannya halal atau non halal? Makanannya babi. Oh, jadi makanannya babi ya. Memang babi ini kan makanan khas Bali ya. Jadi kalau misalkan kalian yang pantang makan babi, ya ada pilihan lain sih seharusnya. Ada pilihan lain selain babi ya? Ada ayam, ada ikan. Oh, ada tipat cantok. Tipat cantok itu kalau di Jawa itu kayak tahu tek cuy. Betul ya? Kayak tahu tek kan? Ya, oke deh. Nanti kita mau nyobain rasa makanannya, pasti enak nih. Kamu terakhir ke Bali kapan, bro? Kira-kira 2 tahun yang lalu kali ya. Dia terakhir ke Bali 2 tahun yang lalu. Sama sih, terakhir ke Bali aku juga 2 tahun yang lalu. Ya kangen lah, kita kangen makanan Bali. Tapi juga. memang bener sih, selain tempatnya memang suasananya full, kayak suasana di Bali ya. Iya, betul. Ini ada makanan khas Balinya. Jadi Wah. untuk yang kalian yang kangen-kangen sama suasana Bali, makanan Bali, cobalah main-main ke sini lah. Ya. Ini kan sudah dibuka untuk tempat wisata juga dari 2015 gitu kan. Betul. Jadi kalian ke sini ngerasain lah kayak di Bali gitu kan. Sekali-sekali lah di Surabaya yang sibuk, yang memang hidup pikuk gitulah. Jadi kamu ke sini tuh kayak tenang, nyaman gitu. Betul. Memang tempatnya ini suci banget ya, spiritnya sangat kuat sekali. Iya, bagus kok. Untungnya kamu nggak ini ya, nggak kepanasan di sini, nggak kebakar ya. Oke deh, kita akan lanjut, kita akan makan dulu. Ya, makanan kita sudah datang, nasi campur khas Bali nih. Jadi kalau mau review sedikit, di sini ada kacang. Ini kalau Bali itu namanya sayur jukut beje.
Di sini ada urutan, ada babi kecap, ini ada kerupuk rambak ini ya, bawang goreng, sate lilit. Terus ini coba incip bentar ya. Ini kulit, nah ini kulit. Ini ada kuah. Sebenarnya di sini juga jual babi guling ya, tapi gulingnya masih pelukan sama orang lain. Oke deh, kita akan lanjut makan, udah lapar nih. Tapi ikuti Narik Traveler.